Panjer adalah sebuah kerajaan atau kadipaten kuno yang kemudian berubah nama menjadi Kabupaten Kebumen pada tahun 1936. Pada saat kadipaten masih bernama Panjer, kota rajanya berada di Panjer, yang kini menjadi kompleks Hotel Maxoli. Beberapa raja dan tokoh besar Nusantara pun menggunakan tempat ini sebagai pengungsian, penyepian, basis pertahanan militer, bahkan pamoksan mereka. Ini beberapa raja atau tokoh besar Nusantara yang pernah singgah di Kebumen. Raden Putra atau Syekh Baribin, putra Raja Majapahit Bratanjung, yang sekarang beliau dimakamkan di Desa Grenggeng, Kecamatan Karanganyar. Raden Jaka Lancing atau Mbah Lancing, putra ke-50 Brawijaya terakhir Raden Alit atau Angkawijaya. Gajah Mada, Panembahan Senopati, Sunan Agung Hanungkrokusumo, Pangeran Bumidirja, Sultan Amangkurat I, Pangeran Hamengkubumi atau Sunan Kebenaran atau Hamengkubuwono I, Untung Suropati, dan Pangeran Diponegoro. Nama Panjer dalam bahasa Sanskerta berarti tonggak atau awal. Punjer berarti pusat dalam kamus bahasa Sanskerta Dr. Purwadi M. Hum. Ibu kota Kabupaten Panjer berada di Panjer hingga masa terakhir Perang Diponegoro. Sebutan untuk pemimpin Panjer masa lalu adalah Kuwu Panjer. Sebutan Kuwu Panjer diganti menjadi Adipati pada masa Kerajaan Demak. Keberadaan Kadipaten Panjer yang telah diketahui sejak lama, yaitu sejak zaman Babad Kadiri, zaman Majapahit, zaman Demak dan Pajang, zaman Mataram, Sultan Agung dan Amangkurat I, zaman Diponegoro, dan zaman kemerdekaan. Kadipaten-kadipaten atau kademangan-kademangan dan tumenggung-tumenggungan yang memiliki otoritas pemerintahan tersendiri dan berada di luar wilayah sebuah kerajaan sesungguhnya merupakan kerajaan dan digolongkan dalam kategori mancanegara. Sebagai contoh adalah Desa Mataram yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Mataram, dikarenakan mempunyai pemerintahan tersendiri. Adapun Kadipaten Panjer yang sejak zaman Kediri telah dikenal ramai sesungguhnya merupakan Kerajaan Panjer. Hal ini didukung oleh fakta-fakta bahwa secara genetika historis Panjer dari masa ke masa selalu mempunyai peranan penting. Bahkan para raja dan tokoh-tokoh besar Jawa saat itu memilih Panjer sebagai tempat untuk mengungsi, bertahan ataupun mokas. Jadi bisa disimpulkan bahwa Panjer sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu sebelum menjadi nama Kebumen. Panjer pada zaman Babad Kadiri. Di dalam Babad Kadiri disebutkan adanya Kadipaten Panjer sebagai sebuah wilayah yang ramai serta dikenal pula adanya Sendang Kalasan yang pada masa itu terkenal khasiatnya untuk media pengobatan serta sebagai tempat ritual mandi atau pembersihan diri para raja Jawa. Selain Sendang Kalasannya, Panjer juga dikenal sebagai kadipaten yang ramai pada masa Kerajaan Kediri. Kawasan itu juga menjadi tempat adu jago. Yes, zaman dahulu adu jago, sekarang adu ayam guys. Makanya di Kebumen itu banyak yang adu ayam. Sedangkan Kalasan layaknya sebuah telaga dengan mata air kehidupan yang jernih dan tidak pernah surut. Bila saat ini kita main ke bekas pabrik nabati atau minyak kelapa di Panjer yang kini menjadi Hotel Maxoli, kita akan disuguhkan dengan keberadaan sumur besar. Itulah yang disebut Sendang Kalasan. Karena zaman Belanda mendirikan pabrik minyak kelapa, sendang itu
dibikin menjadi sumur oleh Belanda. Panjer pada zaman Majapahit. Pada masa kerajaan Majapahit, Panjer masih berbentuk negara dan pusat pemerintahan negara Panjer di kota Raja Panjer Roma yang kini digunakan sebagai markas Kodim 0709 Kebumen. Pamoksan Mahapati Gajah Mada di Panjer berada di komplek Mejoli Panjer, menguatkan bahwa Kabupaten Panjer sejak dahulu telah memiliki fungsi penting dalam ranah kenusantaraan. Salah satu penguat keberadaannya adalah situs Punden Majapahit, tempat dimursakannya pusaka-pusaka penting Majapahit. Di sawah Majapahit yang berada di desa Sadang Wetan, nama daerah Sadang tersebut dalam kitab Nagara Kertagama dan Pararotan. Di dalam Nagara Kertagama disebutkan bahwa Raja Tribhuwana memerintah dan didampingi suaminya Kertawardhana menumpas pemberontakan di daerah Sadang yang dulu dikenal dengan nama Sadeng dan Ketak. Sedangkan dalam Pararotan disebutkan bahwa terjadi persaingan antara Gajah Mada dan Raden Kembar dalam memperebutkan posisi Panglima Penumpahan Sadeng. Tribhuwana akhirnya berangkat sendiri menyerang Sadeng. Dalam riwayat lain disebutkan pula bahwa setelah Gajah Mada berhasil meredakan pemberontakan Sadeng, dia kemudian dilantik menjadi Pati Amangkubumi. Dia juga mengucapkan sumpah palapa pada pelantikannya itu. Panjer pada zaman Demak dan Pajang. Keberadaan Panjer secara implisit juga disebutkan dalam babat Kejayaan Kataram. Dalam babat tersebut disebutkan bahwa Ki Ageng Pemanahan sebelum mendirikan desa Mataram yang kemudian berubah menjadi Kerajaan Mataram meminta pertimbangan kepada Ki Gede Karanglo atau salah satu tokoh penting dari Karanglo Karanggayam waktu itu. Ini berarti bahwa Panjer telah memiliki tata pemerintahan dan menduduki fungsi penting dalam ranah pemerintahan berskala luas pada masa itu. Panjer pada zaman Mataram Sultan Agung. Mataram mengalami keemasan di bawah kepemimpinan Sultan Agung Hayongokusumo yang ketika itu memiliki lumbung padi terbesar di Panjer dengan bupatinya yang bernama Ki Soewarno. Usaha penyerangan Belanda terhadap lumbung tersebut besar di Mataram, Sultan Agung yang berada di Panjer melalui urut sewu petanahan berhasil digagalkan oleh Ki Bodronolo bersama Ki Singapatra, mertua Ki Bodronolo, di mana
Ki Bodronolo kemudian dijadikan senopati pada ekspedisi penyerangan Mataram di Batavia dan berhasil memporak-porandakan pertahanan Belanda di benteng Solitude. Penyerangan pasukan Panjer berikutnya tertunda karena Batavia dilanda wabah penyakit, sehingga pasukan Panjer gelombang kedua berhenti di Aji Barang. Zaman dulu sudah ada wabah penyakit ya guys, kayak sekarang ini wabah penyakit virus corona. Panjer zaman Amangkurat I. Peristiwa perginya Pangeran Bumidirja dari Keraton Mataram ke Panjer akibat selisih dengan Amangkurat I diterima baik oleh Ki Gede Panjer. Selanjutnya Pangeran Bumidirja diberi tanah di tepian Sungai Lukulo untuk bermukim. Pemberontakan Trunojoyo pada tanggal 2 Juli 1677 berhasil merebut Keraton Mataram dari Amangkurat I dan mengakibatkan Raja Mataram ini mengungsi ke Panjer hingga kesehatannya membaik. Panjer pada zaman Diponegoro. Pertahanan terbesar Pangeran Diponegoro di Kabupaten Panjer hingga masa perundingan pertama di Roma Kamal Jatinegara Sempor dan perundingan kedua di Kejawang sebagai masa akhir peperangan Pangeran Diponegoro melawan Belanda, melibatkan pasukan Panjer di bawah kepemimpinan Kolopaking IV, penguasa Panjer saat itu. Sebagai kekuatan utama baik pasukan, logistik maupun persenjataan, yang mengakibatkan peristiwa penyerangan besar-besaran kota Raja Panjer sebagai pusat pemerintahan hingga pembumihangusan Pendopo Agung Panjer oleh Belanda saat itu. Selanjutnya pemerintahan transisi Panjer pun didirikan di desa Baniara, Karangsambung. Perlawanan sengit pasukan Panjer menyebabkan Belanda mendatangkan bala bantuan yang cukup banyak dari Batavia dan luar Jawa, yang kemudian dalam perjalanannya terbentuklah sebuah benteng di Gombong sebagai pertahanannya. Pada awal terbentuknya Kabupaten Banjarnegara, Belanda mengambil tokoh Panjer sebagai bupati di sana sehingga beberapa keturunan Jayanegara I atau Atmadipura, Jayanegara II, Jayamisena dan Soemitra Kolopaking Purbanegara. Panjer pada zaman kemerdekaan. Peristiwa perang kemerdekaan juga menjadikan Panjer sebagai tempat yang sangat berarti. Batalion 3 Resimen Moekahar yang kemudian menjadi Batalion 64 Kebumen bermarkas di Meksoli. Satu-satunya akses dari Gombong menuju Yogyakarta pada masa agresi militer Belanda II tanggal 19 Desember 1948 adalah jembatan kereta api Panjer, yaitu jembatan Renville. Jembatan ini gagal diterkbom oleh Letnan II DS Iskandar, sehingga Belanda pun segera masuk ke Panjer dan menggagalkan aksi bumihangusan Meksoli sebagai pertahanan terluar TNI. Pejuang RI pelaksana aksi bumihangusan ditembak mati di lapangan tenis Panjer sebanyak 4 orang. Selanjutnya, Belanda menguasai ibu kota Indonesia di Yogyakarta pada sore hari, dan meletusnya pertempuran AOI melawan TNI bermula di area Meksoli Panjer, utara stasiun kereta api Kebumen. Itulah asal-usul Panjer atau sejarah desa Panjer Kebumen. Oke, terima kasih bos. Jangan lupa subscribe dan komen ya, agar admin lebih semangat menguak tentang sejarah-sejarah yang ada di Indonesia.